Hai Debers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Aisyahrini di Depots Doa Bangsa Podcast. Masih bersama orang-orang hebat yaitu Bapak Haji Eyap Zaki. Boleh disapa dulu Pak, Debers di rumah. Hai Debers ya, sehat selalu, ingat 3M ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Oke, gimana nih Pak kabarnya? Udah lama juga ya Pak ya kita. Ya. Gimana nih Pak, ada program-program terbaru mungkin Pak dari FKDB, dari Bapak juga? FKDB konsisten dengan tujuan awal didirikannya FKDB, dari awal perjuangan kita kumpul-kumpul menjadi lahir satu organisasi FKDB dan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Memang kita konsisten di membangun ekonomi dan pendidikan, membangun peningkatan kualitas masyarakat atau sumber daya manusia atau indeks pembangunan manusia. Itu yang ditingkatkan melalui pendidikan dan ekonomi dan akan terus sampai kapanpun, malah bertambah ya. Oke, di medsos nih Pak, saya sering kali lihat di medsosnya Bapak ya, medsos pribadi dan juga FKDB terutama, bahkan banyak banget program-program yang menggaungkan mengenai kesejahteraan dan juga kemakmuran. Nah itu gimana sih Pak? Coba bisa dijelaskan kepada Debers? Oh ya, jadi gini. Ini kan amanah undang-undang dasar, amanah juga Pancasila, kemudian ikatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bersatu, kebinekaan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Memang ini satu-satunya adalah, salah satunya tujuannya adalah kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Terlebih sekarang kan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76 ya, harus memberikan kado yang terbaik untuk bangsa ini. Kado yang terbaik adalah kesejahteraan dan kemakmuran ya. Seperti itu. Oke, nah kalau misalnya berbicara mengenai perwujudannya nih Pak, bagaimana sih Pak FKDB mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran itu sendiri nih Pak? Sebelum mewujudkan kita harus menggaungkan dulu. Menggaungkan atau mengikrarkan. Nah, di sini kan ada 270 juta jiwa ya, bangsa Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di diaspora ya, yang ada di berbagai negara. Ini harus digaungkan oleh bangsa Indonesia bahwa kesejahteraan, kemakmuran, kesejahteraan itu gaungkan ya. Setelah digaungkan secara otomatis, secara perlahan-lahan ini harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, diimplementasikan dalam bentuk aksi pelaksanaan. Dan inilah yang cita-cita lahirnya FKDB, cita-cita lahirnya Doa Bangsa adalah membawa misi kesejahteraan kemakmuran. Karena memang FKDB berawal ya, ini jadi ada satu sejarah. FKDB ini lahir berawal dari kelompok masyarakat yang sederhana, yang penghasilannya juga kecil, kemudian bersama-sama berkumpul bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga kecil ya. Keluarga kurang lebih 650 kepala keluarga sekarang yang sudah masih ikut, asalnya sih lebih dari itu. Nah, menggaungkan, menyampaikan kesejahteraan, kemakmuran dan mengimplementasikan. Nah, karena ini udah berjalan terus-menerus ya, 16 tahun, nah maka 2021 atau tahun ke-16 atau tahun kelahiran HUT, hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-76, mengajak bukan hanya FKDB yang yang berjuang untuk misi kesejahteraan kemakmuran itu, tapi saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, gaungkanlah, nggak usah malu, nggak usah takut, gaungkanlah kesejahteraan dan kemakmuran ya. Kemudian kita baru implementasikan, karena di sini kita udah cukup punya sumber daya manusia yang sangat mampu, yang paham bagaimana teori bagaimana menuju kesejahteraan dan kemakmuran, instrumen-instrumen apa yang harus kita gunakan untuk mencapai kesejahteraan, itu sudah banyak sekali ya.
sudah, artinya SDM sudah sangat memungkinkan. Kemudian dari sumber daya alam juga sama ya, di mana-mana ya Indonesia ini subur tanahnya, tongkat aja dilempar jadi tanaman, kira-kira seperti itu ya. Saking artinya sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia sudah sangat menunjang ya, tinggal bagaimana spirit kesejahteraan kemakmuran terus digaungkan, terus dikumandangkan, sehingga menjadi satu keinginan, bukan hanya keinginan kelompok kecil tapi keinginan seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu, Kak Nurul. Oke, berbicara mengenai kemakmuran dan kesejahteraan nih, kan banyak banget masyarakat Indonesia yang bergerak di dalam bidang pertanian dan juga peternakan nih Pak. Nah, tadi juga Bapak berbicara mengenai misi dari kesejahteraan dan kemakmuran tersebut. Nah, apakah ada hubungannya nih Pak dari misi, terutama dari apa yang telah dilaksanakan masyarakat Indonesia kebanyakan di bidang pertanian dan juga peternakan itu? Ya, jadi di sini saya sih langsung aja FKDB dalam hal ini action, ya, silent, action dan sukses, kira-kira gitu ya. Jadi kita diam-diam tapi melakukan, setelah itu sukses, ya. Nah, dari mulai pertanian, ya, diawali dengan berapa luasan lahan sih FKDB miliki di seluruh wilayah Indonesia. Milik FKDB ya, bukan milik pribadi-pribadi ya. Kalau milik pribadi, ya itu mungkin nanti pribadi bicaranya. Tapi saya kan di sini milik Forum Komunikasi Doa Bangsa yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, salah satu contoh kecil FKDB memiliki lahan, ya anggap saja lahan ini umpamanya yang dimiliki ini 9 hektar, ya, 9 hektar di Kabupaten Sukabumi, dan ini menyebar umpamanya di beberapa kecamatan. Nah, yang 9 hektar ini langsung fungsikan, produktifkan, sehingga punya nilai, sehingga punya value dari tanah itu, ya. Karena apakah nanti ditanami singkong, ditanami ubi, ditanami kopi, ditanami jagung, ataupun juga nanti ditanami pohon yang tahunan ya, yang puluhan tahun, umpamanya pohon jati ya, seperti itu. Tapi apapun harus bergerak, diawali dari satu kegiatan yang real seperti itu. Dan ini semangatnya, spiritnya, ya, sehingga kenapa? Karena di dalam 9 hektar ini sudah bisa dipastikan apabila itu diberdayakan tanah itu, di situ ada sekian kakak, secara otomatis sekian kepala keluarga yang sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan mata pencaharian di atas 9 hektar itu. Ini contoh kecil ya. Dan kita kerjakan, kita laksanakan itu. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh kecil. Kemudian juga bukan hanya pertanian, nanti bisanya bidang UKM. Ya. Kak Nur udah tahu belum nih UKM yang program 5 juta itu? Wah, mana aja nih Pak? Kayaknya Debers juga perlu tahu nih Pak. yang apa namanya, pertemuan yang kedua ya. Oh di iya, sini, yang kemarin kita pernah bahas. itu bicara modal. Memang saya fokuskan untuk Kabupaten Sukabumi dulu nih, Debers ya. Karena ini uji coba Sukabumi dulu bagi daerah-daerah di luar kota Sukabumi, di luar kabupaten kota Sukabumi mungkin menyusul ya, dan semua akan dicatat. Yang dari Lampung juga yang mengajukan penetasan telur bebek, ya, itu juga udah kami catat ya, saat masuk kepada registrasi masuk, tapi skala prioritasnya di Kabupaten Kota Sukabumi untuk uji coba ya. Per bulan baru 3 dulu Kak Nurul, baru 3 ya. Anggarannya baru untuk 3 UKM. Nilainya 5 jutaan, berarti 15 juta. Tapi kalau modalnya nanti ada untuk 3 jutaan berarti 5. Ya kan? Seperti itu. Kalau 3 jutaan berarti 5 ya. Misalkan nanti kalau
ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ya bisa lebih dari 3, ada 4, 5, bahkan mungkin bisa jadi 6, seperti itu ya. Oke, daerah mana aja nih Pak kalau boleh tahu? Yang sudah berjalan baru 2 kecamatan. 1 kecamatan Cikakak, Desa Sukamaju. Nah itu sudah untuk pembuatan spring bed, pengrajin ya. So, terima kasih Pak Ajat Sudrajat yang mengindikannya. Kemudian yang kedua adalah hasil dari pelatihan gratis refleksi di Desa Cihanjawar, karena sudah sudah selesai dan sudah dapat sertifikat, dapat sertifikat di terapisnya, dan sekarang ya insya Allah akhir bulan ini dibuka, karena kiosnya sudah dibayar, sudah dibayar ya, sudah disewa di depan Kecamatan Nagrak ya, itu Desa Cihanjawar. Jadi satu lagi bekerja sama dengan BUMDes Desa Cihanjawar. Terima kasih Pak Kepala Desa Cihanjawar, sungguh sangat merespon positif dan masyarakat Desa Cihanjawar juga merespon sangat positif. BUMDesnya juga sama, sehingga sewa rukonya ini dibagi 2 bersama-sama BUMDes dan FKDB. Kemudian di situ ada perjanjian untuk membangun sistem ekonomi ya. Jadi kita hal-hal seperti itu ya. Dan ini harus direspon, paling tidak kan ada supply demand-nya. Apakah dia menjadi supply, memberi sesuatu kepada program ini, atau dia menerima dari program ini. Jadi jangan pasif ya, jangan pasif. Semua kita jangan melihat FKDB ini enggak, ini adalah untuk kepentingan nasional. Ini untuk kepentingan bangsa, ini untuk kepentingan merah putih ya, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi FKDB sudah harus melakukan satu payung hukum ya. Kita tidak boleh ada kegiatan di luar lembaga atau legalitas yang yang ada ya harus dasar hukumnya jelas. Maka FKDB YPPDB adalah membangun satu payung hukumnya untuk melakukan satu kegiatan ini, seperti itu ya. Sehingga saya minta kepada seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada, baik di luar negeri ya, diaspora, di Sukabumi, Kabupaten, Kota Madya Sukabumi, Jawa Barat, Pulau Jawa, dan seluruh wilayah Indonesia, mari ya kita bersama-sama membangun misi kesejahteraan dan kemakmuran. Gaungkan, ucapkan, sampaikan kepada telinga bangsa Indonesia ini bahwa sudah waktunya Indonesia sejahtera dan makmur. Mari kita ya, seperti itu Kak Nurul. Oke, kan masyarakat Indonesia ini ratusan juta ya Pak, dan dari Sabang sampai Merauke seorang Bapak Haji Iyep Zaki gitu, untuk memakmurkan dan mensejahterakan dengan menggaungkan itu semua. Nah, ada nggak Pak implementasi atau cara-cara khusus untuk menggaungkan kesejahteraan dan juga kemakmuran tersebut? Saya tidak punya teori yang baik ya untuk ini, tapi saya hanya melalui medsos seperti ini, melalui Doa Bangsa TV, melalui Instagram, Facebook, dan melalui media-media yang saya sampaikan, dan melalui satu aktivitas kerja sehari-hari. Dari hari ini ke depan, yang belakang nggak usah diceritakan, kita ya ke depan aja. Nah, saya terus menggaungkan dan mengimplementasikan setiap hari, baik siang, malam, pagi, sore, terus kita gaungkan dan kita implementasikan. Jadi tidak ada sesuatu yang ini, karena apa? Berbuat baik ya baik aja, nggak usah, karena nggak ada kepentingan politiknya, nggak ada kepentingan macam-macam. Tapi ini kita kepentingannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebinekaan. Ya. Mudah-mudahan direspon oleh semua stakeholder, karena memang ini bukan kebutuhan satu organisasi, tapi ini adalah kebutuhan rakyat Indonesia yang begitu besar. Dan ini alat pemersatu bangsa Indonesia. Jadi Indonesia bersatu melalui, kan seperti itu. Indonesia bersatu melalui salah satunya adalah melalui misi kesejahteraan dan kemakmuran. Contoh begini, Kak Nurul, kalau sudah terikat
ya. Setiap hari kan dikasih pasti ada informasi setiap hari. Ya. Justru keterikatan misi kesejahteraan kemakmuran ini akan memberikan penetrasi informasi yang positif. Ya. Kalau seseorang sudah diberikan informasi positif, pasti dia tidak akan masuk informasi negatif, ya. Sehingga berikanlah kepada masyarakat, kepada individu, kepada rakyat ini seluruhnya informasi-informasi yang positif, ya, sehingga nanti informasi negatif ini tidak masuk. Nah, bentuk informasi ini bukan hanya kepada telinga, bukan hanya mata, tapi harus dirasakan oleh isi perut, gitu ya. Jadi isi perutnya juga terisi, kepalanya pun juga terisi, bukan hanya terdengar aja suara dan terlihat oleh mata. Nilai-nilai baik ini, kebaikan bukan hanya didengar oleh telinga dan mata, tapi kebaikan bisa dirasakan oleh isi perut. Saya tadi di sini begitu masuk, maka dari mana nih umbinya? Oh, umbinya hasil dari kebun yang ditanam 1 hektar. Nah, seperti itu kan. Nah, di situ asalnya kan tidak ada ubi. Tidak ada ubi. Tapi begitu kita gaungkan ubi, kemudian tanam ubi, maka sekian bulan, 4 bulan kemudian, maka adalah ubi. Itu yang asalnya tidak ada, jadi ada. Ini yang harus kita sama-sama mindset kita seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, saya mengajak. Kalau saya bicara begini, saya mengajak. Siapapun, ayo mari bersama-sama. Dan saya bicara begini ya, sekarang saya expose ya, setiap saat terus-menerus ya. Mulai 2021 supaya para pejuang kesejahteraan kemakmuran ini semakin bertambah di Indonesia ini, ya. Kalau nggak ada yang gede-gedenya, yang kecil-kecilnya aja. Seperti itu ya. Oke, berarti ada kesinambungan program kerja FKDB untuk kesejahteraan dan juga kemakmuran ya Pak untuk kedepannya? Setiap hari. Jadi FKDB komitmen untuk misi kesejahteraan kemakmuran ini setiap hari. Cuman karena ini value-nya volume sangat besar, ya jadi belum terlihat apa yang kita kerjakan belum. Tapi tiap hari kita, ya, bagaimana kita membeli tanah murah, ya, untuk diproduktifkan. Kemudian bagaimana kita melatih pelatihan refleksi maupun pelatihan cukur dan pelatihan yang lainnya. Nah, kita kerja dari mulai yang sangat-sangat kecil, ya, seperti itu, Kak Nurul. Oke, ada nggak Pak program-program yang berkelanjutan ke depan? Mungkin ada program terbaru atau program yang sedang dirancang oleh FKDB untuk memakmurkan dan mensejahterakan, atau malah ada program-program yang ini nih Pak, tambahan-tambahan gitu? Ada nggak Pak? Sementara sih belum. Saya tidak dulu pada elitnya program. Tapi saya lebih pada elitnya pelaksanaan. Ya, tahu nggak elit? Nah, kira-kira seperti itu lah ya. Bukan pada elitnya program, hebatnya program, menariknya program, bukan di situ. Tapi lebih hebatnya pelaksanaan, menariknya pelaksanaan. Berapa titik UKM yang dilahirkan oleh FKDB sejak Agustus ini, kira-kira begitu. Ya, kita nggak bicara ke belakang, kita dari mulai Agustus, dari mulai tanggal 17 Agustus umpamanya, ya, 2021, atau dari tanggal 1 Agustus 2021, selanjutnya berapa? Kita hitung. Sekian UKM. Ya. Kemudian berapa yang melaksanakan paruan domba, kan begitu. Berapa orang yang telah dilatih refleksi, berapa orang yang telah dilatih mencukur. Nah, itu baru berapa item ya. Nanti lama-lama kita bikin latihan bikin mie, ya, bikin telur asin, nah itu, bikin apalagi penetasan telur bebek dan lain seperti itu. Pelan-pelan aja pelatihan. Tapi setiap pelatihan ini harus langsung terimplementasi, walaupun hanya satu.
satu terimplementasikan. Nah, sekali lagi, tapi kan ini harus sama-sama supply dan demand, atau mereka yang mengharapkan ya maupun yang memberi sesuatu, dua-duanya harus menang. Jadi FKDB pun harus menang ya. Kemudian masyarakat atau pelaksana daripada UKM pun juga harus menang. Dua-duanya menang. UKM-nya untung, FKDB-nya pun juga harus saling menguntungkan. Tentu saja kalau itu tidak terjalin saling menguntungkan, ya nggak akan jalan. Ya. Kalau FKDB ada namanya istilah sedekah jariah supaya tidak ada ikatan macam-macam dan ini ya. Karena kalau instrumen-instrumen yang lain sudah ada, perbankan sudah ada, venture capital sudah ada ya, atau dana ventura itu, kemudian kur sudah ada, kredit komersil sudah, semua sudah ada semuanya ya. Nah, kalau FKDB ada programnya, program sedekah jariah seperti itu ya, saling memberikan sedekah. Jadi sini Kak Nurul sedekah ke FKDB, FKDB juga ke Kak Nurul, kan seperti itu. Jadi saling memberikan sedekah. Begitu kan Nurul? Oke, tadi Bapak menyinggung sedikit mengenai sistem peternakan paroan. Karena saya dengar-dengar nih Pak, peternakan ataupun program peternakan di FKDB sudah mulai berjalan nih Pak, walaupun baru memulai gitu. Nah itu gimana Pak? Ya ini kan sebetulnya gini, ini kan mengambil yang ada di masyarakat, yang ada di Sukabumi. Istilah paroan kan di daerah Jawa Barat ya banyaknya. Ya mungkin daerah lain juga ada, tapi di daerah. Nah, ini jadi kalau bicara paroan sudah nggak usah lagi diterangkan kepada masyarakat. Jadi langsung aja ada kandang berapa, ya udah dicek, kasih berapa ekor kambing kan itu. Udah setelah itu nanti beranak, anaknya bagi dua, dijual bagi dua, seperti itu sederhana. Ya, kemudian FKDB punya pendapatan dong dari 50% paruan itu kan. Nah, maka ke 50% yang dari FKDB dibelikan lagi ke domba, dicari lagi ya petani-petani atau peternak yang siap bersama-sama. Dan itu sudah biasa kan, dari dulu juga udah ada istilah paruan, ada istilah gade, ada istilah bagi hasil, ada bisa istilah garap tanah dan lain sebagainya. Nah, kita seperti itu samalah. Ya, nanti FKDB juga kalau punya tanah, siapa yang mau menggarap kita bersama-sama ya. Cuman nanti bukan disewakan tanahnya, tapi digarap bersama-sama ya. Hasilnya juga dibagi sesuai dengan kaedah-kaedah kebersamaan ya. Bagi hasil lah seperti itu ya. Seperti itu kan Nurul. Dan saya tidak membawa misi macam-macam tidak, karena saya tidak mewakili apapun. Tapi ini FKDB adalah hanya untuk merah putih. Untuk ya. Indonesia ya Pak ya tentunya. Untuk Indonesia, untuk merah putih. Kalaupun ada kekurangan, ada kesalahan, welcome 24 jam untuk kita, terbuka pintu untuk kita diskusi bagaimana yang terbaik untuk kepentingan merah putih dan NKRI. Bentuk NKRI ya ada di 28 provinsi begitu ya, seperti itu Kak Nurul. Oke, wah pembahasan yang sangat menarik ya Pak mengenai kesejahteraan dan juga kemakmuran nih. Pasti Debers di rumah sudah banyak yang terinspirasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh Bapak Haji Ayub Zaki gitu. Dengan banyaknya program, dengan banyaknya hal yang telah dilaksanakan gitu. Mungkin akan menjadi inspirasi dan mungkin Debers di rumah ada yang akan menjadi mitra mungkin ya Pak ya, sangat terbuka. Kita akan terbuka, tapi memang artinya harus pertumbuhan dari program itu sendiri ini kan belum begitu cepat ya. Tapi terus setiap bulan kita tidak akan berhenti karena udah selamanya. Karena ini udah bukan program Ayub Zaki tapi program FKDB. FKDB satu sistem ya, sistem yang sudah kita rancang sejak 2005 sehingga menggunakan satu legalitas yang ada ya. Kita dasar hukumnya jelas, anggaran dasarnya juga jelas, anggaran rumah tangganya,
kemudian SK Kemenkumhamnya, kemudian lapor juga ke Kesbangpol dan lain sebagainya, laporan tahunannya jelas, laporan keuangannya juga jelas, semua juga jelas. Jadi tidak ada ini, dan saya sih sebetulnya sangat senang kalau pemerintah daerah, pemerintah pusat atau yang yang kompeten terhadap ormas ini juga turut serta masuk ke dalam melihat apa sih yang dikerjakan oleh FKDB, ya. Kan induk semangnya FKDB ini ya Kesbangpol, ya, Kemendagri, ya, legalitasnya juga melalui Kemenkumham, kan seperti itu, ya. Kita ini adalah anaknya regulasi pemerintah, lahirnya dari rahimnya NKRI. FKDB ini lahir dari rahimnya Pancasila, seperti itu, ya. Nggak usah diragukan lagi, itu kita komitmen seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah sharing ilmunya, dan mungkin nanti ke depannya akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik ya Pak ya. Baik. Karena Depors ini akan terus berkesinambungan, dan kalau misalnya dari Debers ada saran ataupun ada ingin bertanya, silahkan tulis di komen. Jangan lupa untuk share dan subscribe untuk di Doa Bangsa TV. Ya. Oke Bapak, mungkin ada kata-kata penutup untuk Debers? Ada. Jadi begini, nanti ke depannya kita nanti per materi ya, misalkan pertanian. Walaupun saya basis pendidikannya bukan dari pertanian, tapi saya lebih dari manufaktur. Namun paling tidak ada pengalaman praktek ya, pengalaman praktisi di lapangan yang bisa saya sampaikan. Bukan teori atau bukan ilmu tentang pertanian yang saya sampaikan, tapi adalah temuan-temuan di lapangan selama saya melaksanakan perjalanan ini. Contoh, kan lu tahu nggak apa sih? Coba sebutkan 3 unsur bertani ini berhasil, ya kan? Kan ada 3 unsur, ada 4, ada 5, ada 6, seperti itu. Yang paling pokok. Nah, contoh seperti itu. Jadi harus ada tanahnya, kan? Gitu. Tanahnya milik, ya. Yang harus ada pupuknya. Ada bibitnya, seperti itu. Kalau 3, kalau 4 ada airnya, ada udaranya, ada mataharinya, ya. Kalau ada SDM-nya dan lain sebagainya. Sehingga komponen-komponen suksesnya di sektor pertanian ini, tapi yang mendasar ya, yang langsung bisa kita kerjakan. Saya kira itu Debers, ikuti terus ya, karena Doa Bangsa TV ini adalah TV-nya edukasi. Untuk mengedukasi Indonesia maju, Indonesia tangguh, Indonesia sejahtera, Indonesia makmur. Sehat selalu, Debers. Terima kasih. Terima kasih Debers di rumah. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke semua orang yang kalian kenal agar tidak ketinggalan informasi soal Doa Bangsa TV. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.